Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua di acara Triple H Hidup Happy Healthy. Tapi kita juga pada kesempatan kali ini kedatangan tamu, dan tamu kita adalah seorang dokter. Yes. Ya, Dokter Akbar. Akbar Ghost. Yes. Nah, untuk Anda yang mau tahu siapa beliau, kita sudah pernah diskusi, kita sudah pernah bahas tentang olahraga di video kita yang sebelumnya. Anda bisa cek di sini atau di sini. Silakan. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail tentang olahraga yang dilakukan oleh Dokter Akbar. Yang dilakukan atau ditekunin ya? Dua-duanya. Oke. Untuk Anda yang mau tahu lebih lengkap, silakan tonton video ini sampai selesai. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Dok, jadi waktu itu kita sudah bahas tentang perkenalan, kemudian gym. Yeah. Ya, kita singgung sedikit. Waktu itu ada tentang DOMS, nyeri setelah latihan. Kali kita mau nanya-nanya lebih detail tentang gym. Baik. Nah, kan Dokter Akbar ini sudah lakukan gym kurang lebih sekitar 8-9 tahun ya. Iya, betul. Yang paling susah di gym itu apa, Dok? Paling susah itu konsisten. Konsisten. Nomor 1 konsisten. Terus belajar gerakan. Terus biasanya cibiran-cibiran orang itu juga kadang di mental itu berpengaruh sih. Oh, ada yang mencibir ternyata. Iya, pasti itu, pasti. Omongannya kayak gimana, Dok? Sebesar gini masih ada yang mencibir. Banyak. Oh. Haters banyak ada. Iya. Kurang besar lagi katanya. Tapi pasti yang mencibir tuh hanya berani di belakang. Betul Iya, kan? betul. Iya, itu tipikalnya orang Indonesia Betul, gitu betul. emang. Hanya mencibir di belakang. Kalau Coba di depan namanya ngomong. Iya. Mengkonfrontasi. Iya. Ya, nomor 1 paling susah konsisten sih. Oke. Saya kira paling susah itu mengembalikan alat setelah dipakai. Itu juga Itu udah susah. malas biasanya. Iya. Makanya hampir di setiap gym sekarang ada tulisannya Kembalikan alat setelah digugunakan. re-rack after you rep. Yes, Gitu. re-rack. Iya gitu. Iya, betul sih. Re-rack after you Re-rack. rep. Kalau nggak bisa ngerek lagi berarti nggak layak untuk pakai beban itu ya. Iya, udah habis tenaganya kan. Iya. Misalnya, kenapa kan kembaliin? Udah habis tenaganya. Itu alasan yang paling make sense gitu. Tapi Dokter Akbar sendiri kan katanya kan coach ya. Iya. Gitu. Coach ya. Berarti kan dalam arti pasti tahu dong kalau seorang coach ini kan bagaimana untuk memberikan yang terbaik buat klien-kliennya. Iya. Nah, caranya gimana nih kalau kita ngomongin mengenai gym ya? Cara untuk mendapatkan progres. Kita ngomong untuk pemula dulu deh. Untuk pemula, maksudnya untuk mendapatkan progres bagi pemula ini hal-hal apa sih yang mesti diperhatiin, Dok? Saya pasti akan fokus ke enjoyment, kenyamanan untuk bisa konsisten apa enggak, sama fitness levelnya gimana, dia sudah bisa gerakan-gerakan dasar apa enggak. Oke. Jadi saya minta ceritakan pengalaman gym sebelumnya, trouble-nya apa. Sebenarnya prinsip kedokteran sih. Jadi kayak anamnesis dulu, terus pemeriksaan fisik gitu. Diterapin sama SOAP. Nah, sama caranya kayak ya? gitu. Iya. Kemudian kalau misalkan kasusnya pemula, ya saya akan fokus kepada latihan yang sering untuk mempelajari gerakan terlebih dahulu. Dan tidak diperlukan intensitas yang tinggi atau yang rumit-rumit, pokoknya Dok, yang lakukan Dari aja. video pertama kan dokter ada bahas intensitas, Iya. frekuensi. Barusan saya mau Iya. tanyakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Dijelaskan. sobat sehat yang sangat awam, tidak ngerti dunia gym, tidak ngerti dunia olahraga. Apa Yes. bedanya intensitas, Frekuensi, durasi, Durasi, ya. seperti itu. Istilah yang umum itu intensitas, volume, frekuensi. Intensitas itu seberapa sulit suatu gerakan dilakukan, seberapa ngoyo. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa juga ya? Saya juga bingung. Ngeden, ngoyo, maksa. Iya. Semakin tinggi berarti semakin Iya. maksa. Nah, intensitas usaha itu, yang dilakukan betul. semakin besar. Jadi kalau pemula intensitasnya itu justru nggak usah terlalu besar, Betul. tapi sering dilakukan. Frekuensi Betul. seringnya. Sering. Iya. Misalkan seminggu kita latihan gerakan yang sama deh, Iya. itu berapa kali sih? Nah, kalau misalkan kita seminggu 3 kali melatih gerakan yang sama, kira-kira belajar gerakannya lebih cepat nggak daripada yang seminggu sekali? Betul.
Kita seminggu sekali tapi habis-habisan, sama seminggu 3 kali tapi rutin. Itu mengajarkan untuk konsisten dan akan lebih cepat untuk movement pattern atau mempelajari sebuah gerakan tersebut. Karena banyak orang itu cuma karena biasa ya, masih semangat di awal, Iya. latihannya kenceng gitu ya, kenceng seminggu, tepar, minggu depan nggak latihan. Iya. Nah kan kebanyakan Betul. kayak gitu kan. Betul. Gitu. Jadi semangatnya panas di awal. Ya, betul. Iya. Tapi mungkin intensitas tadi mungkin kalau saya Oh, iya. yang sering saya berikan ilustrasi intensitas itu makanya beratnya lah. Gitu. Kalau kita di Iya. gym itu beratnya. Jangan berat-berat dulu. Betul, Gitu. betul. Jangan berat-berat dulu. Jadi intensitas itu bebannya untuk sobat yang baru awal itu jangan main yang terlalu berat dulu. Gitu. Itu jadi mungkin yang tadi dimaksud Dr. Akbar mengenai intensitasnya untuk yang pemula jangan terlalu jangan terlalu Tinggi. tinggi. Bebannya jangan Ya, terlalu- jangan terlalu berat. tinggi. Jadi bebannya nggak usah terlalu berat, yang penting frekuensinya rutin. Tapi kadang Gitu. beban udah nggak seberapa berat, cuman gerakannya diterusin sampai maksa banget sampai Oh, gerakannya jelek, iya. itu juga bisa jadi Iya nggak baik. Jadi- termasuk berarti ini ya termasuk dalam arti repetisinya juga Iya, ya gitu. pokoknya Iya, kalau iya, di oke, atas oke. kemampuan ya udah berarti intensitasnya tinggi. Iya betul. Maksa. Iya. Jadi tapi jarang lah, biasanya orang-orang awal-awal biasanya kan Berat, paling- iya, betul, biasanya betul. mereka kan yang dicari kan beratnya. Betul. Apalagi ngeliat sebelahnya Dokter Akbar gini sebelahnya gitu kan. Terus ikut panas. Minder gitu kan, biasanya kan minder. Masa saya ngambil yang paling kecil, dia ngambil yang paling besar gitu kan. Padahal kenyataannya ya orang yang badannya besar atau biasanya ngangkatnya berat itu nggak nggak terlalu ngelihat yang pemula sih. Maksudnya pemula latihan ya udah hebat, udah makanya jadi nggak ngefek sebenarnya. Mereka mau pamer apa? Iya, ini satu mindset yang cukup memprihatinkan gitu loh. Ini menurut saya ini cukup memprihatinkan karena saya pernah mengalami waktu-waktu seperti mereka juga ya, waktu-waktu awal ya. Masih labil kan, loh ya? masih labil Notice ya. me, senpai. Iya. enggak lah. Kan gini, seringkali orang olahraga di gym ya, tempat fitness itu dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nyari pujian, Ya. nyari validasi gitu ya. Dia bukan untuk dirinya sendiri, dalam arti tujuannya apa ya, tapi begitu kita sampai sana kita lupa sama tujuan kita gitu. Akhirnya kita ada tahu dong untuk posting di Instagram. itu beda cerita. Jadi Iya. kebanyakan itu orang itu akhirnya dia mementingkan egonya pada waktu betul ya, betul ya. Jadi betul. mementingkan egonya. Jadi wah kalau dia segini saya harus bisa lebih Iya. dari itu gitu. Nah ini akhirnya kan dia tidak memfokuskan pada kebutuhannya dia. Ntar malah injury lagi. Nah tuh Pose gitu. Iya. Terus tadi intensitas sudah, frekuensi sudah. Volume Terus tadi apa? belum. Volume. apa dong? Volume itu jumlah set sama repetisi sama bebannya. Tuh, jumlah set, repetisi dan Repetisi, beban. bebannya. Oke. Jadi kalau misalkan level yang pemula itu volumenya juga nggak usah terlalu tinggi. Maksudnya ya jumlah set, variasi gerakan, repetisi sedang lah 8 sampai 12. Cuma set sama variasi gerakannya nggak usah terlalu tinggi karena kalau volumenya tinggi otomatis nanti ototnya sakit besoknya itu. Kita beginner hanya butuh stimulasi sedikit sudah berkembang. Betul. Kalau stimulasi dikit sudah berkembang, kita ngasih stimulasi yang luar biasa banyak, habis gitu kita nggak bisa latihan lagi, malah melambat sebenarnya. Iya. Beda kalau level yang tinggi memang dibutuhkan stimulasi yang luar biasa besar untuk berkembang. Jadi mereka latihannya sampai maksa, sampai mukanya udah jelek banget. Iya. Itu beda Biasanya cerita. kalau yang udah levelnya udah Iya. tinggi lah ya. Karena kalau latihan santai nggak berkembang. Iya, Karena betul. ototnya sudah beradaptasi mungkin. Iya. Iya. Ada memorinya. Iya, betul. Betul. Setuju. Sama nanya dok. Ini banyak mitos nih dok. Wah, Saya iya. juga banyak pertanyaan untuk anak-anak yang masih remaja dok. Masih usia 16, 17 tahun. Dok saya mau nge-gym. Tapi takut nanti nggak bisa tinggi. Aduh, ini pertanyaan yang paling menyebalkan. Sekarang banyak loh anak-anak SMA udah yang olahraga, bahkan SMP Iya, yang olahraga iya, udah mulai betul. banyak Sudah sekarang. trennya bergeser, yang Iya, muda nggak betul. takut sekarang Nah, itu. sekarang Udah udah sadar. nggak takut. Hebat ya. Nggak mau kalah soalnya mereka kayak Iya. Terus benar nggak mitos tadi itu
kalau nge-gym membuat badan tidak bisa tambah tinggi. Kemudian yang kedua, sebaiknya usia berapa baru boleh mulai nge-gym? Oke, jadi kalau misalkan kita berolahraga di usia muda itu sebenarnya kita merangsang growth hormone. Justru kita akan tumbuh. Kalau mau olahraga apapun itu justru akan tumbuh. Tapi kalau misalkan exercise-nya di usia yang saat muda itu terlalu intens, bisa jadi dia akan kortisol itu hormon stres ya. Kalau hormon stresnya keluar, akhirnya dia mungkin nafsu makannya berkurang, akhirnya makannya kurang. Intinya itu pun juga jarang terjadi sih. Pokoknya latihan yang Kalau over wajar, lah, nggak ya. over pun juga susah banget, nggak semudah itu buat betul, over. Pokoknya latihan wajar, kemudian makannya banyak, tercukupi, tinggi kok. Banyak Tetap sekali tinggi. atlet binaraga yang tinggi-tinggi dan mereka sudah mulai latihan dari 13 tahun, 14 tahun gitu. Berarti tidak ada jawaban pasti untuk umur berapa baru mulai. Kalau saya jawab begini, selama Anda sudah berpikiran dewasa silakan mulai. Kalau masih anak-anak nanti kaca dilempar barbel, Dok. Iya, betul. Iya. Kasihan orang tua yang bayar. Masih SMP udah liatin cewek-cewek pakai tupis di gym, waduh. Nggak sehat untuk mental kan? Betul. Iya. Iya. Saya jawabnya gitu, Dok. Dewasa, betul. Kalau Anda sudah berpikiran dewasa silakan. Iya. Jangan nanti lihat. Nggak usah dilanjutkan. Jadi nggak latihan. Sama semakin muda kan semakin ego kan ya, semakin itu. ngangkat beban berat padahal nggak mampu, Padahal akhirnya nggak malah mampu, resiko akhirnya, cedera iya, tinggi. betul. Balik ke dewasa dewasa betul. lagi. Dewasa secara pikiran. Iya. Betul. Sebenarnya kalau untuk dengan tinggi badan tidak ada pengaruh. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, kembali lagi tadi kan mengenai volume, intensitas ya yang diperlukan untuk ini ya, yang diperlukan untuk yang awal-awal ya. Terus apa lagi tadi? Yang tipsnya untuk yang ini, tipsnya untuk mendapatkan progres tadi. Fokus ke belajar mengeksekusi gerakan dengan baik, form. Oke, form. Ibarat kita latihan kalau formnya nggak bagus kan nggak kena ke ototnya. Sama aja kita pakai program latihan yang terbaik tapi nggak kena. Misalkan kita punya mobil Ferrari nggak ada bensinnya ya nggak jalan ya, nggak dapat apa-apa. Jadi pastikan formnya bagus. Form ini gimana? Karena ini kan form ini untuk orang awam bahasanya form ini seperti apa? Form ini kan belum, mungkin banyak sobat sehat yang masih belum paham. Gerakan yang baik dan benar, belajar cara merasakan kontraksi ototnya. Tiap-tiap gerakan kita pelajari. Mungkin ada rekomendasi, Dok. detail-detailnya. Saya orang awam nih, sebelum saya ke gym, saya belajar di mana nih? Mungkin Tadi kalau Instagramnya benar-benar dokter juga awam tuh belajar body weight training at home, kayaknya di YouTube sudah banyak gerakan dasar, misalkan squat, push up, pull up. Itu kalau misalkan sudah bisa melakukan itu, biasanya gerakan yang lain belajarnya itu cepet banget udah. Berarti ada dasar-dasar tadi kayak pull up, push up, squat. Dulu iya. dikuasai di rumah. Iya, di betul, rumah. Setelah itu baru belajar gerakan lain. Dilakukan yang kira-kira gimana sih cara melakukannya biar nggak sakit di lutut, yang aku bisa performanya baik. Di YouTube udah banyak lah pasti lah. Iya. Karena form yang benar ini manfaatnya banyak banget ya. Iya, betul. Manfaatnya banyak banget ya. Selain maksudnya kita bisa dapat progres juga, kita mengurangi risiko cedera juga kan. Iya, betul. Gitu. Dan form ini memang yang kalau kita lihat di di gym itu paling banyak yang ngaco. Betul nggak sih? Iya, itu paling banyak juga dan ini bingung sih. bukan hanya untuk yang pemula loh. Bukan hanya untuk pemula. Banyak orang itu yang yakin dengan kesalahannya, itu masalahnya. Betul nggak? Betul nggak ya? Jadi kan, dan kalau orang yang kalau yang pemula kan biasanya mereka masih mau lah dikasih tahu gitu. Tapi untuk orang-orang yang dalam arti sudah terlanjur salah gitu. Nah, ini gimana cara betulkannya formnya ini? Itu balik ke karakter orangnya masing-masing sih kayaknya. Padahal kan simple googling aja pasti menyadarkan hal itu. Mungkin lebih pintar dari Google dia. Skeptisitas mungkin ya. Iya. Bisa jadi. Kalau masa kita ngajari juga nggak enak lah. Betul. Itu memang etikanya lah ya. Iya. Etikanya di gym kalau menurut saya jangan mengajari selama kita tidak bertanya. Iya, betul. Betul ya. Betul. Kecuali emang itu sesuatu yang membahayakan. Iya, betul. Ya misalkan deadlift atau eksekusi cara latihannya yang berbahaya, ya kita kasih tahu, mungkin dia bisa jadi benci sama kita karena ngajari, tapi at least dia selamat dari cedera kan. Iya, nggak betul. apa-apa. Memberikan kebaikan lah paling tidak. Iya.
Tapi kalau orang itu dalam arti sudah sudah sampai mencapai, let's say lah Dokter Akbar ini, sebesar ini, apakah memang powernya itu akan selalu selaras ya dengan ukuran bentuk badannya? Karena banyak orang yang latihan itu seringkali kan tanya, itu kok bisa sampai segitu ya, segitu besarnya, misalnya gitu, segitu besarnya ya, padahal latihannya juga, angkatannya juga nggak berat-berat amat. Gimana? Apakah memang kita bisa mencapai ukuran yang segitu besarnya dengan beban yang tidak terlalu berat? Apakah untuk mencapai badan yang seperti Dokter Akbar ini harus dengan latihan yang harus lebih berat gimana? Jadi teorinya sih semakin besar ototnya harusnya semakin kuat. Harusnya gitu ya. Nah, ada analogi yang cukup mudah nih, misalkan botol minum. Ibarat botol minum total kapasitasnya itu adalah ukuran ototnya. Nah, strength-nya atau kekuatannya itu adalah isi botolnya. Oke. Ada banyak orang juga yang botolnya itu besar, tapi isinya itu nggak penuh. Kenapa nggak penuh? Karena mungkin mereka tidak melakukan program yang strength training, atau teknik yang digunakan bukan teknik yang untuk fokus pada kekuatan otot. Kemudian juga ada yang namanya adaptasi saraf, karena saraf untuk mengaktifkan otot ada yang saraf eksplosif, ada yang saraf endurance. Dan saraf juga perlu latihan, perlu kebiasaan. Misalkan kita main badminton, pinter nyemes nih, jago smash, tapi kita nggak latihan sebulan, feeling smashnya itu sudah hilang gitu. Jadi kita bisa karena biasa. Betul, setuju. Tapi sekarang kalau orang tidak latihan strength training, ya terus yang dilatih sama mereka apa? Mungkin ke arah hypertrophy kali ya, untuk membesarkan otot. Oke, hypertrophy. Apakah bisa? Maksudnya latihan hypertrophy itu kan setahu saya nih. Iya. Kan tetap harus memakai beban yang pasti selaras. Berat. Iya. Gitu loh, beban yang berat. Apakah mungkin sekarang dengan kapasitas otot yang besar, ya, tapi dalam arti isinya tidak penuh ini tadi? Bisa jadi dua-duanya berkembang, tapi perkembangan kapasitas botolnya lebih cepat daripada isinya. Oke. Volumenya duluan mungkin naik lebih besar, karena kalau tenaganya merujuk ke research dari salah satu researcher paling terkenal, paling nomor 1, dia papernya paling banyak dalam dunia bodybuilding itu namanya Brad Schoenfeld. Itu dia mengeluarkan statement kalau hypertrophy itu kuncinya, membesarkan otot itu kuncinya ada 3. Mechanical tension atau ototnya itu ditekan, dikasih beban. Kemudian metabolic adaptation sama efek metabolic stress. Metabolic stress itu ketika kita mengangkat beban dengan rasa seperti memompa sampai kayak ototnya itu penuh dengan cairan, penuh dengan darah. Itu memberikan efek yang sangat anabolik, efek yang sangat environment lingkungannya itu memberikan rangsangan untuk otot semakin besar. Metabolic stress itu justru didapatkan dengan beban yang tidak terlalu berat. Oke. Jadi banyak juga yang fokus ke metabolic stress sehingga size-nya nambah, strength-nya juga nambah, kekuatannya juga nambah. Cuman mungkin ukuran botolnya berkembangnya lebih cepat. Oke. Jadi mungkin ya. Tapi yang nggak ringan-ringan banget lah ya. Tetap ujung-ujungnya kalau badannya besar pasti kuat. Iya. Oke. Sekarang ngomong-ngomong soal badan besar, dokter. Ini pertanyaan dari wanita sekarang. Oke. Nah, saya takut dok kalau ke tempat gym nanti badan saya kekar kayak tukang pukul. Itu juga pertanyaan yang Sejuta menyebalkan wanita. juga itu ya. Iya. Itu sama kayak pernyataan saya takut belajar tentang kesehatan karena takut menjadi dokter. Padahal kalau jadi dokter bagus loh dok. Susah tapi iya susah kan. 7 tahun menangis darah jadi keset. Gak segampang itu. Curhat ya. Ya sama kita bangun otot, badan besar juga nggak segampang itu. Dan kalau kita lihat artis di luar negeri semua udah pada gym semua, mau cewek maupun cowok. Hasilnya bagus. Misalkan deh, aduh kebablasan, badanku kegedean, ya udah tinggal
kurangi intensitas latihan atau kurangi latihan, kurangi makan. Ya, dan secara hormonal pun kan juga Nggak jauh bisa, berbeda lah, betul. jauh berbeda gitu. Beda. Gitu. Pasti bagus hasilnya. Pasti bagus. Nah, itu dengarkan yang wanita. Pasti bagus loh hasilnya. Apalagi ngelihat dokter Akbar gini, takut pasti. Saya sih. Lebih takut mereka kalau latihan. Kalau segede ini gimana ceritanya? Itu Naikin otot. 1 kilo itu setengah mati loh. takut tuh kalau belum kenal biasanya. Oh iya. Oh iya. Sayang, belum sayang, belum sayang. Kalau belum kenal, bukan takut, belum Kalau sudah sayang. kenal dibawa pulang. Nah, tapi ini ngomong lagi mengenai ini metode latihan nih. Metode latihan itu kan macam-macam. Ya, ada orang yang paling simpel lah, yang paling simpel kan ada yang bilang, "Oh, latihan itu udah harus jadwal. Senin latihan apa, Selasa latihan apa, Rabu latihan apa." Jadi ototnya udah ganti-ganti lah. Senin dada, kan banyak tanya saya, "Dok, minta jadwal latihan." Gak ada. Beda, iyalah. Nggak ada, tapi emang nggak ada, memang nggak ada, bukan. Dan seringkali mereka, wah nggak mau Pakai ngasih, feel, nah. ya nggak mau ngasih Iya. nih jadwal latihannya. Emang nggak ada jadwal latihan saya. Iya. Latihan jadwalnya kapan aja nggak pasti. Iya. Ya, terus waktu datang pun juga masih belum tahu mau latihan apa gitu. Jadi, tapi kan ada orang yang structure banget nih, structural banget nih, udah on schedule. Jadi Senin latihan apa, Selasa latihan apa, ototnya ganti-ganti gitu. Ada juga orang yang sekali latihan itu langsung total body workout, Iya. atau dalam arti langsung latihan semuanya, ya semuanya dilatih. Gitu. Nah, itu lebih baik yang mana? Balik lagi fokusnya adalah enjoyment, mana yang enjoy Yang dulu. nyaman, ya. Yang kalau Iya, udah iya. nyaman konsisten. Kalau saya sendiri juga melakukan prinsip yang moodnya apa. Ya, jadi Dr. Akbar juga Saya sama juga ya. gitu. Juga sama ya. Karena kalau misalkan kita kerugiannya structured plan nih yang udah rigid nih. Kalau misalkan hari ini jadwalnya latihan squat kaki, lagi nggak semangat sama sekali, pengennya latihan chest dada. Sama kayak saya. Akhirnya kalau misalkan kita memaksa latihan kaki, kita akhirnya setengah-setengah, Betul. stimulusnya juga nggak besar. Tapi ketika misalkan kita melewatkan momentum, misalkan kita latihan chest yang lagi semangat, akhirnya stimulusnya baik nih. Tapi misalkan kita akhirnya latihan kaki dengan setengah-setengah, terus besoknya ternyata udah nggak mood chest lagi. Akhirnya terus-keterusan nggak mood terus. Iya betul. Itu kelebihannya yang nggak terstruktur. Iya, Tapi itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang berpengalaman, yang sudah bisa mengerti diri sendiri itu gitu ya. Iya, terus juga butuhnya apa, moodnya Iya, gimana. iya, Kalau beginner belum bisa memahami diri sendiri pakai mood, yang ada nggak bisa latihan. jadi nggak latihan Iya, atau betul. Jadi nggak kalau terprogram. untuk gitu. beginner better ini ya, Ikut better aja plan. ikutin plannya aja ya. Iya. Iya, betul. Balik lagi beginner lebih cocok yang frekuensinya tinggi, misalkan full body workout sampai gerakannya sudah baik, karena frekuensi yang sering membuat kita jadi profisien atau pintar dalam melakukan gerakan dengan baik. Baru setelah itu progres ke naikin variasi, terus mungkin seminggu cuma 2 kali dari yang 3 kali, baru sampai pelan-pelan ditambahin volumenya. Oke. Terus kalau untuk jadwal sendiri, karena ada yang beranggapan semakin sering latihan semakin baik. Atau ada idealnya atau yang disarankan sama dokter itu seminggu berapa kali latihan? Kalau saya menganut selama bisa nggak sibuk, latihan aja, datang aja. Nanti intensitas yang menyesuaikan. Kalau misalkan lagi capek, ya mungkin intensitasnya lebih ringan, cari blood flow aja. Dan nanti kita patok tolak ukurnya, kita latihannya kebanyakan apa cukup dari tidurnya. Biasanya kalau latihannya udah kebanyakan, nafsu makan itu turun, susah tidur. Nah, itu berarti kita harus ngurangi intensitas. Ya, terlalu tinggi hormon kortisolnya tadi. Iya. Gitu. Iya. Itu saya juga setuju dengan istilah yang namanya, sebetulnya nggak ada yang istilah overtrain itu. Yang ada itu under rest. Gitu. Karena seringkali kan orang pakai istilah overtrain. Jadi jangan latihan tiap hari, nanti overtrain kan gitu. Kalau atlet mungkin iya kali, karena dipaksa untuk mau pertandingan. Betul. Atlet pun juga betul. atlet apa dulu? Kalau misalkan atlet angkat besi Olimpik lifting kayak Eko Yulistianto, itu kan dia goalnya bagaimana cara mengangkat beban berat seberat-beratnya. Jadi dia bisa jadi malah latihannya sehari 2 kali untuk bagusin movement pattern. Tapi dia kalau latihan nggak pernah maksa, maksudnya misalkan dia bisa 5 kali cuma dilakuin sekali, tapi habis gitu istirahat, terus ya frekuensi. Iya.
Frekuensi dan ini juga ya intensitas tadi ya. Tergantung goalnya dan kapasitas recovery, makanya mesti dipantau kira-kira mengganggu. Kalau misalkan saya latihan intens kemudian di sesi berikutnya latihannya jadi buruk karena belum recover, ya berarti harus ada yang dibenahi, mungkin dikurangi. Ya prinsip evaluasi sama di kedokteran kita pakai SOAP tiap hari kan, visit pasien. Ya meskipun kita belajar teori kedokteran yang textbooknya tebel-tebel, yang jurnalnya udah banyak, tetap pakai prinsip evaluasi monitoring kan. Iya, betul, sama aja sih. Karena nggak bisa menyamakan Tiap orang semua. beda, Iya, jangan kan tiap orang beda. Satu orang yang sama pun ketika mereka rajin latihan sama nggak rajin latihan bisa beda penanganannya. Betul. Jadi tetap jangan terlalu terpatok lah ya, jangan terlalu terpatok sama suatu pattern yang udah kita buat gitu. Jadi kita mesti tetap harus listen to our body. Betul. Ya. Terus kita juga mesti mau mau fleksibel juga gitu. Jangan terlalu terlalu saklek dengan aturan yang kita buat sendiri dan akan membuat kita nggak bisa maju gitu. Nah, tapi kalau mengenai tadi nih kan perbandingannya kan antara total body workout dan jadi total body workout ini kesimpulannya baik dilakukan untuk yang sudah expert. Total body workout justru yang pemula. Oh, pemula. Oke, pemula. Untuk yang expert tadi perbagian volumenya meningkat, intensitasnya meningkat. Oke. Jadi yang untuk pemula bisa latihan total body workout. Kalau yang udah expert bisa perbagian lebih efektif. Itu kalau goalnya bodybuilding ya, size. Nah, gedein otot. Oke. Ngomong kalau tujuannya gedein otot, kalau tujuannya hanya untuk memaintain. Kalau memaintain saya rasa sih yang enjoy aja sih, karena aja ya. Kayaknya kalau sekedar memaintain mau pakai program latihan apapun selama dilakukan itu sudah cukup. Gitu ya. Iya. Oke. Itu soal ini gedein otot. Selain ke tempat gym. Nah, ini ada nggak cara lain? Kalau pemula sih siapa tahu ada yang alergi ngangkat besi. Oh, banyak. Padahal tiap hari angkat besi loh. Sehari 3 kali. Sendok sama garpu. Gedenya gede perut itu. Gede perut. Enggak, gede bibir. Ada enggak cara lain selain ke tempat gym? Selain ke tempat gym ya bisa bodyweight training di rumah atau mungkin join komunitas calisthenics itu bisa. Calisthenics. Banyak lah sekarang calisthenics, crossfit, apalagi ya. Iya. Plyometrics gitu-gitu. Kalau calisthenics saya pengalaman pribadi naik 9 kilo sampai 10 kilo calisthenics. Wow. Jadi kalau lihat video saya yang pertama tahun 2017. Oh iya, tahu. Wah, Dokter Sung cungkring banget tuh. Kurus banget. Tapi sayangnya saya tidak videoin waktu latihan. Iya. Dulu enggak kepikiran bikinnya. Iya, betul. Belum populer Instagram ya. Sudah. Cuma enggak kepikiran. Enggak kepikiran untuk membuat progresnya terlihat secara signifikan gitu loh. Betul. Ini tapi kalau untuk rencana naikin lagi masih sibuk kayaknya. Siap. Sudah ada kok. Sudah enggak perlu sibuk sekarang. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Ini pertanyaan satu lagi dari saya, Dok. Banyak yang nanya sumber protein yang ekonomis, mau bilang yang murah juga nggak enak, yang ekonomis. Ya, oke. Yang biasa saya konsumsi setiap hari dan itu sehat. Apa dok? Oke. Saya kasih opsi ya. Tempe, putih telur, sehari-hari itu. Telur, terus dada ayam, ikan patin atau dori itu juga murah gitu. Ikan patin atau dori. Kalau misalkan yang tempe mungkin saya lebih rekomen ke yang tidak obesitas sih. Tidak obesitas atau berat badan berlebih karena kalorinya juga cukup tinggi. Tempe itu kalorinya juga cukup tinggi. Tapi kalau misalkan tidak obesitas atau kurus, tempe justru sangat baik karena kalorinya tinggi gitu. Karena dia selain ada protein, ada karbohidrat dan lemak. Harganya juga murah. Kalau putih telur bisa didapat di toko roti biasanya 1 liter 20.000 kan murah. Murah itu. 1 liter protein sudah 200 gram lebih itu ya kalau nggak salah ya. Dan di penjual jamu kalau masih ada. Iya. Itu kalau penjual jamu kan ini pakai kuningnya. Iya, betul. STMJ gitu ya. Iya. Ikan patin juga bisa di pasar atau bahkan di Tokopedia. Tokopedia ada. Ada frozen dory itu ada. Iya. Sekilo tuh. Tapi dory sama patin tuh beda loh.
Oh gitu ya. Iya. Dori sama patin itu beda. Patin itu karena saya di dunia makanan. Iya kan. sih, saya nggak tahu soalnya. Dori sama patin gitu. beda. Mereka memang secara secara spesies itu sama. Ya. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau kita lihat nama latinnya, ya kalau kita lihat nama latin kan memang sama. Dan orang sering kali, oh jadi Dori sama patin itu sama. Nah ini buat sobat sehat yang mungkin selama ini masih belum paham ya. Jadi mengenai Dori dan patin, karena saya juga kemarin sempat mempelajari patin itu ikan lokal. Itu ikan air tawar bukan? Ikan air tawar, betul. Kalau Dori? Ikan air tawar. Dori itu ikan laut. Ikan laut. Iya, pasti ikan beda laut. sudah. Oh, iya, iya, Dori iya. itu ikan laut. Dori itu ikan laut, tapi dalam arti dia itu dibudidayakan di luar Indonesia. Gitu. Jadi banyak yang mensalah Jadi satu family, cuma mereka itu beda. Gitu, Kalau beda secara ikan. rasa gimana tapi? Rasa beda. Kalau yang bau tanah itu Itu patin, gitu. Nah, jadi kalau Oke, ada oke. orang yang jual patin tapi memang dagingnya mirip banget. Dagingnya kalau kita lihat mirip banget. Sama Gitu. putihnya. Sama putihnya. Tapi begitu kita tes ya, kalau orang ini udah tahu bedanya ya, oh ini ibaratnya dari lokal ya, itu patin dari lokal Iya, gitu. iya. Kalau saya nggak mau dari impor gitu. Oke, Dalam oke, arti oke. ya itu Laut. ya itu memang Tahu ya. benar-benar dalam arti itu memang Dori gitu. Iya, iya. Paling gampang itu kalau saya lihat itu dilihat garis merahnya gitu. Kalau yang putih bersih nggak ada garis merahnya itu Dori impor. Oh iya, iya, iya. Yang lokal itu kayaknya lebih coklat Iya, hitam merah coklat, gitu ya, ya. gitu. Berarti selama ini saya patin kayaknya. Benar cara yang ekonomis. Iya. Iya, begitu. Itu yang paling ekonomis ya. Iya. Ada 4 tadi. Dada ayam, Dada putih ayam, telur, putih tempe, patin. Patin. Bandeng. Saya Bandeng. tambahin. Bandeng juga. Itu Bandeng juga. Bandeng kan juga murah kan? Iya, iya. Masa Bandeng mahal? Enggak kan? Tergantung beli di mana. Murah lah Bandeng. Tongkol juga murah. Tongkol sebetulnya hampir semua ikan lokal tuh kalau sudah bisa beli ayam, dada ayam. Makanya tadi kan saya berani mensuggest ikan-ikan, karena dalam arti kalau sudah bisa beli dada ayam tadi ya harusnya ikan-ikan itu juga affordable lah. Tapi kalau memang mencari yang lebih paling murah memang ya tempe, putih telur, apa lagi tadi? Patin. Oh patin ya oke lah patin, tapi nggak murah-murah banget lah ya, hampir sama kayak seperti ayam. ayam lah Iya. sebetulnya, hampir sama seperti ayam ya, putih telur dan tempe. Pengolahannya gimana? Yang selama ini dilakukan untuk Waduh, makanan-makanan tadi. saya cari simpelnya, cari konsistennya, jadi ya cari cara yang segampang mungkin. Biasanya cuma di teflon aja. Di teflon aja. Iya. Itu hanya cowok yang bisa begitu. Iya. Jawaban ini tidak berlaku bagi Anda wanita. Lo benar karena yang bisa tahan makanan seperti itu biasanya hanya cowok. Cowok, iya. Betul, that's true. Ini data yang saya buat sendiri. Benar, karena saya kan udah menghandle Catering ya. beribu-ribu klien gitu kan. Jadi kan data yang saya buat sendiri bahwa yang bisa konsisten diet dalam jangka waktu yang lama itu 90% adalah pria. 10% wanita adalah keep changing their diet. Cari metode ini, metode itu. Betul, karena cepat bosan. Iya. Iya, betul. Itu terlihat dari lemarinya. Iya, makanya market makanan diet itu sebenarnya wanita. Iya sih. Cowok lebih konsisten, makanya Cowok itu di tiap aja. hari kasih tempe, Itu, dada bisa, ayam itu iya. betah. bisa. Betul. Kalau wanita Betul. ngomel pasti. Iya. Oke deh, kita ngomong lagi mengenai kan diet ya, ngomong lagi mengenai exercise ya. Kita ngomong mengenai yang paling yang paling sering ditakutin. Sering ditakutin. Karena kalau orang udah kejarnya nih masa otot lah ya, mereka pingin let's say kayak Dr. Sung ini, dia berusaha untuk menambah masa ototnya. Nah, terus yang sering ditakutin ini kan, aduh, nggak mau kardio deh, gitu. Nggak mau kardio deh, takut ototnya kempes katanya. Oke. Ototnya kempes. Nah ini saya kadang tuh denger tuh kan, ya agak tergelitik gimana gitu kan. Cuma ya udah biarin deh, gitu aja. Iya. Kan agak males gitu, kita udah banyak ngomong di sini terus ngomongin orang lagi di sana. Iya. Nah, Dr. Akbar gimana? Mungkin bisa sharing apakah benar kardio itu bikin otot kempes gitu?
Kalau kempes enggaknya utamanya pasti dari total kalori hariannya ya. Yes. Tapi selain itu juga intensitasnya. Kalau misalkan kita habis latihan beban intens, tenaga sudah habis gitu kardionya intens lagi, lama lagi, terus nggak makan ya bisa jadi berefek pada menghabiskan ototnya. Lama itu seberapa lama? Ya sejam lah, intens sejam itu kan sejam. lama itu. Ya, Kalau misalkan jalan santai sejam itu masih oke. Nah, tapi kalau misalkan kita kardio santai atau sampai moderate intensity level setelah angkat beban, itu justru juga meningkatkan recovery loh, karena kita nge-flush asam laktatnya, kemudian blood flow meningkat, nutrisi di otot juga terpenuhi karena Tapi sirkulasi. ngomong-ngomong mengenai ini, saya jadi ini tanya beneran ya, beneran. Ada saya pernah baca suatu literatur ya, tapi bukan jurnal, makanya saya tanya gitu, karena ini literatur, hanya suatu literatur. Ada yang mengatakan bahwa saya kan paling apa ya? Paling menderita gitu. Ya, paling menderita tuh kalau habis latihan kaki kan. Iya. Ya, paling menderita. Jadi latihan otot apapun itu hasilnya tuh habis latihan enak gitu kan. Jadi kemangnya, jarumnya tuh enak gitu. Iya. Kaki itu paling menyiksa. Ya, jujur aja gitu. Nah, ada suatu literatur yang saya kan cari gimana ya caranya ya supaya nggak terlalu menyiksa lah ya, tapi masih kita bisa ibaratnya kita hit the maximum gitu ya. Kita hit the maximum tapi nggak terlalu menyiksa efeknya gitu. Ada yang menyarankan setelah latihan kaki ini, setelah kita exercise, maksudnya squat ya, maksudnya latihan beban kaki, itu ada yang menyarankan kita kardio setelah itu. Saya setuju. Betul ya. Setuju. Itu bisa meringankan ini ya. Betul. Meringan. Oke. Karena ketika kita latihan asam laktatnya menumpuk di dan daerah ketika tersebut. itu yang bikin rasa pegel. Nah, ketika kita kasih kardio, blood flow meningkat ya kayak di flush gitu. Iya. Makanya dipijat itu enak juga. Iya, betul. Tujuannya kan untuk meningkatkan sirkulasi. Betul. Oke, jadi itu betul ya. Jadi habis latihan Bisa membantu. kaki, bisa membantu ya. Bisa membantu. Kardio ya. Iya. Oke. Sama benefitnya lagi nih kalau kardio ya. Misalkan kita latihan kaki barbell squat, itu kan ngos-ngosan banget tuh. Kalau misalkan kita kardio, otomatis lebih tidak gampang untuk ngos-ngosan. Jadi kita bisa menambahkan volume dan intensitas latihan pada latihan-latihan kaki atau yang berat-berat gitu. Oke. Ini pada waktu kardionya di awal atau di akhir nih? Di akhir. Oh, di akhir. Oke. Atau beda sesi gitu. Beda sesi. Nah, kardio sendiri lebih bagus itu di split atau disambung sih sebetulnya? Kalau mau perfeksionis ya, mau 5 sampai 10 menit di awal intensitas ringan banget, jalan kaki santai. Terus di akhir 30 menit jalan kaki santai juga. Ini sampai in moderate. konteksnya untuk tujuannya untuk apa nih? Saya rasa hampir semuanya dapat benefitnya itu, Gitu mau ya? strength training, mau bodybuilding, mau fit. Oke. Rasanya itu oke. Jadi tidak harus di split ya? Di split Di juga harinya gitu, hari masalahnya yang sering berbeda kali gitu gini ya, kalau sudah levelnya sudah lebih advance lagi, latihan beban doang itu udah capek luar biasa. Iya betul. Mau kardio itu sudah Udah males. Jadi mungkin lebih baik daripada besoknya saat rest day bener-bener nggak ngapa-ngapain, mending kardionya ditaruh di rest day mungkin, jadi active rest Itu gitu. kalau katanya orang awam nggak pernah rest kamu. Betul kan? Betul. Katanya orang awam nggak pernah rest gitu. Padahal dalam arti kalau kita bilang itu rest day Rest itu day. kan Active lari rest ya. Active rest. Bahkan basket itu juga masuk rest day. Iya, rest day. Iya. Susah ngomong kalau sama orang suka olahraga. Iya. Ibaratnya olahraga pun dibilang rest day gitu. Masuk. Standarnya udah beda. Dia kan standarnya udah tinggi. Kalau saya rest ya benar-benar rest. Nggak olahraga rest. Restnya di tempat tidur. Iya, rest ya. Ya udah pergi aja ke Itu mall. kata-kata bed rest. Nggak bed rest kan di rumah sakit tuh. Oh, gitu ya. Bed rest kan di rumah sakit gitu. Mall rest berarti. Iya gitu. Nah kita ngomong ini deh, terakhir kita ngomong yang agak tabu dikit, agak tabu dikit ya. Jadi tabu di dunia bodybuilding mengenai yang namanya hormon steroid. Iya. Ya, hormon steroid nih. Ya ini kan sudah jadi rahasia umum lah ya. Dalam arti banyak penggunanya. Bahkan kalau saya sekarang lihat itu di dunia anak-anak zaman sekarang itu sudah terang-terangan loh mereka tanya saya. Karena mereka tahu saya juga di medik kan, mereka tanya pakai ini aman nggak ya kira-kira ya? Aduh kan Begitu dokter Hans bilang aman, kira-kira apa yang terjadi?
ya dipakai pasti. Nah, tapi kan dari dulu maksudnya saya selalu tidak pernah menyarankan orang untuk pakai Iya, itu gitu. betul. Dari zaman saya waktu waktu masih kuliah pun, waktu saya kan udah waktu kan juga udah suka udah suka olahraga, nggak pernah menyarankan untuk pakai itu gitu. Nah tapi maksudnya kan orang itu kan melihat dalam arti sosok, oh saya pingin jadi seperti ini misalnya kayak gitu kan. Nah contoh lah kita bilang yang paling gampang dulu lah, untuk menjadi seorang binaraga lah. Binaraga dalam arti binaraga ini kalau yang di benak saya itu binaraga itu beda sama dalam arti yang bodybuilder. Itu ini pengertian saya sendiri. Iya. Bedanya gini, bodybuilder itu menurut saya itu hanya orang yang ingin badannya atletis. Hanya mementingkan estetik ya. Atletis tapi tidak mementingkan volume yang besar banget. Itu menurut saya. Ini definisi menurut saya. Iya. Gitu, tapi kan bisa jadi saya salah. Kan saya nggak ngerti bahasanya itu juga kan. Tapi bahasa saya menurut saya kalau orang itu yang bodybuilder ya dalam arti hanya untuk terlihat atletis gitu aja. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya kita ingin yang gede banget nih kayak yang Mr. Olympia gitu ya, atau apalagi ya yang perlombaan yang Arnold Classic lah gitu-gitu. Nah, itu apakah mungkin sih orang-orang itu tidak memakai intervensi hormon steroid? Kalau yang tingkat dunia saya rasa sih enggak sih ya. Kalau misalkan Oke, saya turunin lah levelnya Indonesia. Indonesia, oke. Apa IFBB? Iya, IFBB. Betul ya. IFBB ya, betul ya. Wah, aku IFBB. nggak tahu ya masalah gitu. Oke. Nah, itu yang level Indonesia. Tadi soalnya saya bilang level internasional, dia bilang pasti kalau internasional Oke. ya saya turunin levelnya Indonesia ya. Oke. Apakah mungkin? Sebenarnya sih saya percaya di kompetisi kalau misalkan ada body contest itu sampai level profesional, kelas profesional pun yang di Indonesia itu bisa kok tanpa penggunaan steroid itu bisa, tapi butuh waktu dan memang sulit sekali. Saya sendiri kenal ada yang natural nggak menggunakan steroid itu berkompetisi di level profesional. Oke. Gitu. Ada ya. Tapi itu ada. Tapi itu bisa. Itu satu dari berapa ratus? Iya, itu jarang sekali karena butuh konsistensi Iya. puluhan tahun, bahkan belasan sampai puluhan tahun, dan belum lagi genetik juga sih kalau sudah level profesional. Tapi kalau sekedar level menengah itu sudah sangat-sangat possible sekali sebenarnya. Iya. Jadi tidak harus ya, maksudnya Tidak harus. Untuk mencapai profesional pun bisa. Kalau harus enggaknya ya balik ke keputusan masing-masing sih ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, kalau harus dalam arti itu untuk achieve, untuk berkompet gitu loh di dunia yang profesional itu tidak harus, maksud saya. Tidak harus ya, tapi mungkin kalau juara sulit rasanya. Kalau juara harus. Sulit ya, nggak harus. Kalau dia ini orangnya main aman sih. Dia orangnya main aman, nggak suka saya gitu loh. Kan bidang kesehatan harus preventif. Iya. Tapi kita di sini kan ya kita open aja kan, kita kan sharing for public yang maksudnya kita edukasi yang benar gitu loh. Gini aja lah. Itu kan hak tiap orang mau pakai atau enggak. Nah, ya. Kalau seandainya pakai, apa yang harus diperhatikan? Wah, itu banyak sih karena side effect-nya kan banyak banget. Side effect-nya banyak. Oke. Misalkan tekanan darah naik, terus HDL atau kolesterol jahatnya naik, kolesterol baiknya turun, resiko serangan jantung, stroke. Kemudian kan kita masukin hormon dari luar, jadi tubuh berkira, oh saya sudah punya hormon yang tinggi, nggak usah produksi lagi. Nah setelah lepas, ternyata nggak balik hormon naturalnya. Natural hormonnya terhambat. Otot lamanya, otot yang sudah besar malah bisa jadi hilang karena berhenti. Akhirnya kecenderungannya untuk pakai lagi karena efek psikologinya. Insulin resisten juga. Betul, insulin resisten, diabetes, gitu. Side effect-nya macam-macam banget. Terus kalau misalkan mau pakai harus gimana? Waduh, itu ya konsultasi ke kepada dokter. ahli berarti. Dokter pun saya rasa juga nggak semua tahu. Nggak semua tahu karena Karena di kurikulum di bidang Betul. Di kurikulum kita tidak pernah belajar ini. ada. Kalau di luar negeri itu ada masuk di bidang apa ya, endokrinologi kali ya. Bisa jadi. Bisa ya. Iya harusnya ya. Hormon ya. Tapi kalau di selama pendidikan saya
sekolah dokter kayaknya itu nggak diajarkan. diajaran. Betul. Iya, Saya juga iya, gitu. Betul. Kalau saya nih biasanya ngomong sama anak-anak yang tanya sama saya tanya dulu, kamu jadi apa? Iya. Kan kayak gitu dulu, paling gampang lah. Jadi nggak inilah, mau jadi apa gitu. Karena kan tanya dulu kan yang baik-baik dulu lah. Jadi apa? Kalau tujuannya bukan untuk menjadi profesi, ya saya nggak nyaranin. Gitu. Kalau tujuannya untuk menjadi profesi, memang profesi utama, Iya. saya saranin. Betul. Karena Betul. loh, Balik. ini kita ngomong realistis loh ya. Kita dalam arti kita di dunia medis kita tahu risikonya ya. Tapi dalam arti gini, kita juga dalam arti semua apa ya? Dalam arti semuanya ada risiko. Betul. Ya kan? Semua ada risiko gitu. Kalau memang itu kita sudah menjadi suatu pilihan hidup di mana itu ini jadi profesi utama saya, gimana kamu bisa berkompetisi dengan lawanmu kalau kamu nggak pakai? Iya, betul. Gitu kan, makanya tadi kan saya tanya gitu loh, kalau untuk profesi dalam arti profesional dan lain-lain ya pakai lah. Gitu. Iya. Tapi Karena ketika dia menjadi itu profesi, dia akan belajar benar-benar tentang betul apa yang dia betul. pakai kan. Betul. Dan kalau sudah jadi profesi, apalagi sudah menjadi atlet profesional kan biasanya kan juga semuanya kan dikontrol gitu loh, kan pakainya nggak ngaco. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka kan dalam arti sudah ditahu dosisnya itu berapa sesuai berat Iya. badannya dan lain-lain. Jadi memberikan sebetulnya hormon steroid sendiri kan tidak semenakutkan Iya, tidak betul. semenakutkan yang selama ini orang awam itu pikirkan. Di luar negeri itu banyak sekali artis yang menggunakan testosterone replacement terapi. Ya, betul. Jadi menggunakan steroid dengan dosis yang sangat rendah. Ya, jadi sebetulnya banyak selama kita tahu dosis maksimalnya berapa di bawah pengawasan dokter yang paham, sebetulnya Cek darah rutin. ya sebetulnya masih oke gitu selama segalanya terkontrol. Tapi kalau tujuannya hanya untuk supaya lebih baik dari temanmu ya jangan dipakai. Itu pun gitu tetap loh. ada risknya loh ya, Ya, meskipun betul, kita betul, semua betul, sudah terkontrol tetap ada risknya itu. betul gitu. Jadi ya itu tadi lah, kembali lagi At dalam least kalau arti- profesional, mereka akan taruh perhatian lebih untuk di situ. Betul. Belajarnya kan lebih, konsultasinya, Iya. cek rutinnya. Betul. Tapi kalau untuk cuma lebih baik dari temannya, saya rasa tidak mungkin melakukan sampai seperti itu. Oh banyak dong. Bukan, maksudnya Maksudnya banyak apa? ketika apa ini? pakai, tidak mungkin dia akan rutin kontrol. Oh iya. konsultasi. Yang Betul, menyedihkan betul. itu kadang PT bilang suplemen tapi ternyata itu Nah, steroid. Iya. Sekarang banyak sekali. Dengan banyak sekali. ya kalau misalkan PT-nya bikin kliennya besar instan gitu kan juga bagi dia bisa testimoni jadi yang bagus. testimoni yang Iya, bagus. testimoni yang bagus. Bener banyak dok, banyak. Karena saya tahu, maksudnya banyak. Saya kita nggak usah sebut ya, nggak usah sebut dalam arti siapanya. Dalam arti tapi banyak orang-orang yang apalagi sekarang ya kita bilang dunia kerja lah ya, PT sekarang semuanya ya bersaing untuk menjadi yang. Tapi untungnya waktu inilah. saya latihan untuk naikin massa otot, saya cuma disuruh makan yang banyak. Nggak dikasih gitu-gitu aja. Oh ya berarti untungnya paling tidak mendapat PT yang baik lah. Baik, Ya. bertanggung makan jawab. brokoli, makan tempe gitu. Oh baik PT-nya. Karena saya bilang saya vegetarian, jadi pusing juga sebentar carikan tempe ini. Oke. Tapi oke lah, masih bisa makan telur. Iya. Ya. Oke lah, masih bisa makan telur gitu. Oke deh, jadi terakhir tipsnya nih apa nih buat sobat sehat nih. Jadi kita kan udah ngobrol panjang nih. Tipsnya apa nih buat sobat sehat yang mungkin selama ini merasa belum mendapatkan hasil dari latihannya gitu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin ada yang perlu dibenerin, Iya. gitu. Apalagi ya. Terus mungkin tips-tipsnya tadi kan pemula udah ya. Jadi supaya bisa memaintain, karena kalau menurut saya nih, yang lebih susah itu memaintainnya, gitu. Untuk Sampai mendapatkan hasilnya gampang. betul. Sebenarnya tidak gampang sih. Ya Tapi lebih lebih mudah, susah lah ya. lebih mudah, Lebih susah lebih mudah, mempertahankan ya, ya. lebih susah mempertahankan. Oke. Jadi tipsnya untuk orang yang mungkin selama ini udah exercise tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, bagaimana cara maximize-nya? Sama yang kedua gimana cara maintain-nya gitu. Oke. Kalau cara maksimalin hasilnya ya pasti kita mulai dari coba aja Google program-program latihan, bisa mungkin full body workout kalau misalkan pemula. Terus kita fokuskan gimana caranya bisa konsisten dan gerakannya benar. Terus Form fokus bertambah kuat dari waktu ke waktu, performa makin baik dari waktu ke waktu dengan syarat gerakannya benar. Oke. Terus kalau misalkan masalah maintain, sebenarnya secara usaha yang dilakukan itu tidak lebih sulit daripada saat kita berusaha untuk mencapai goal tersebut. Tapi secara mental lebih susah. Oke.
Karena biasanya ketika kita berusaha keras untuk mencapai goal tersebut, udah dapet, setelah itu merasa saya istirahat sejenak. Nah, biasanya antara balas dendam atau keterusan. Misalkan diet nih, researchnya itu bilang dalam jangka waktu 5 tahun, 95% orang yang diet itu gagal. Kalau waktu 95%. Iya, betul setuju. Awalnya sukses. Setuju. Tapi setelah mereka sukses, kemudian lelah dengan dietnya sehingga istirahat sejenak, kemudian binge eating, makan balas dendam sampai akhirnya justru lebih berat badannya, lebih naik daripada sebelum diet. Itu biasanya yang malah strict banget itu ada resiko kayak gitu. Balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau misalkan punya kontrol diri yang baik ya itu bisa dicegah. Tapi researchnya bilang 95% gagal. Secara effort kan sebenarnya pasti lebih susah untuk saat dietnya dong. Nah, betul. Habis memang semangat itu penting banget. Tapi secara mental passionnya lebih sulit gitu. Makanya kondisikan lingkungan yang bisa konsisten, slow and steady, pelan-pelan gitu. Iya, betul. Gimana menurut Dr. Hans nih? Setuju saya setuju, sangat setuju. Memang dalam sebenarnya di semua bidang sih. Iya, Perbandingannya 5 banding 95. Iya, betul. Dan di entrepreneur juga ya. Entrepreneur juga sama. Iya, saat-saat sulit tuh memang saat-saat kita sudah mendapat. Gitu, bukan saat-saat kita masih relationship mau juga ya. Oke, kita tutup. Sebelum dibahas lebih lanjut. Kita tutup sekarang. Oke, jadi buat sobat sehat yang mau bertanya seputar kesehatan, olahraga, exercise terutama di gym, ya ini kita kedatangan spesialisnya di sini, Dr. Akbar Gaus. Nanti komennya akan dibalas oleh beliau juga, semoga dibalas ya. Kalau sudah tayang videonya. Jadi bisa komen apapun yang struggling kalian, pengalaman kalian selama kalian exercise, mungkin apa yang mau ditanyakan mengenai metode latihan, mengenai apa yang harus step to do-nya apa aja gitu. Silakan tanyain semuanya gitu. Jangan lupa di-share videonya, subscribe di channel kita Triple H 3H Hidup Happy Healthy, juga channelnya Dr. Akbar. Ada Dr. Akbar kan ada channel juga kan? Iya. Channelnya Fisik Doctor. Fisik Doctor. Boleh di spelling mungkin fisiknya? PHYSEQUE. Bahasa Inggris ya. Udah di search aja bahasa Inggris fisik tulisannya gimana. Jangan terlalu deso gitu ya. Jangan terlalu deso. Jadi atau kalau enggak nanti saya komen mungkin di kita juga kasih kok nanti. Oh iya. Kita juga kasih kok nanti di kita kasih catatan. Kita saya cuma bercanda aja nanti. Oke, be happy and stay healthy. See you.